Halo teman-teman, kembali lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, pada video kita kali ini kita akan main lagi game Jujutsu Kaisen. Dimana di video sekarang teman-teman sudah melihat ada event baru di hari Rabu. Langsung ada 2 event. Jadi ini salah satu update yang cukup mengejutkan yang biasanya itu update-nya di hari Jumat. Nah, jadi langsung saja kita bakal review event terbarunya dan apa aja yang menarik di event kali ini. Kebetulan ada karakter baru juga ya, yaitu Jogo. Apa tuh julukannya? Coffin of the Iron Mountain. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, teman-teman jangan lupa di like dulu dan jangan lupa juga untuk di subscribe channelnya, oke? Sebelum kita masuk ke video pembahasannya, kita absen dulu buat teman-teman yang sudah support channel ini dan sudah berkomentar di videoku yang sebelumnya yang bertemakan Jujutsu Kaisen Malevolent Shrine. Di sini itu ada kakak Mei Mei, ada Gengar, Isan, ada Zam Okutsuki, Dava Junior, Fire, Rukia Kuchiki, Louis, El Teguh, ada Avan Kaunar, Iku Satoru, Rasya, Biji Astro, Shifau Colby, Don Usopp, dan yang terakhir ada K8929. Terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini. Semoga kalian sehat selalu dan rezekinya lancar ya. Mantap. Yang pertama kita kehadiran event yaitu namanya Heart to Heart. Nah, kemudian ada yang cukup aneh yaitu di bagian tengah kota. Kalau di sini itu nggak ada, tetapi ketika di sini itu ada seperti lentera. Kita coba ya. Oh, oke. Dan ini ternyata dituliskan bahwa bisa diklaim daily. Nih ya, berarti besok bisa kita klaim lagi dan ini cukup bagus ya untuk teman-teman. Mantap juga nih. Kemudian kita langsung aja coba ya membahas event yaitu Heart to Heart. Nah, di mana di sini kita itu mendapatkan item yang namanya affection, di mana affection ini itu cara penggunaannya adalah di tab player avatarnya, kemudian bisa di send affection ke player tersebut. Oke, berarti mainnya itu seperti ini. Contoh ya. Nah, ini dia nih, send affection. Oke, jadi di sini kita bisa ngasih hadiah. Kemudian setelah kita ngasih hadiah, nanti kita bakal dapat akumulasi pemberian hadiah yang di kanan ini. Oke, nih hadiahnya nih. Mantap juga ya. Kemudian yang kedua yaitu ada Maggie Bright of Love, di mana di sini ada hadiah yang kita itu naikin level saja. Nih ya. Tapi nampaknya di tempatku udah level 5. Berarti ini event dimana kita itu satu server ya kayaknya ya. Karena tiba-tiba udah level 5, aku belum daily. Kemudian yang ketiga yaitu ada Fate Bond for 3 lifetime. Ini sepertinya cuman login biasa ya. Jadi kita langsung dapat hati 10. Yang bisa dibilang ini cukup sedikit sih. Biasanya daily itu kan 50 atau enggak 100.
Tapi ini dapatnya cuma 10 kayak tiket gacha aja. 40 ya. Oke, nanti di gift. Kemudian yang keempat itu ada Fate Shop. Nih ya. Jadi ada kayak seperti item gambarnya burung dari kertas. Nah, untuk penukarannya sih itemnya bagus-bagus ya. Ada idolnya juga, ada weapon, ada binding, relik, dan item lainnya. Cuman untuk dapetin item ini itu kita harus melakukan something ya. Nih, kita harus nyari yang namanya Fate. Nah, untuk pencari Fate di sini itu udah dituliskan. Jadi, ketika event sedang berjalan, kita kelarin daily task setiap hari dan kita bakal mendapatkan affection dan Fate. Nah, berarti dapatnya dari sini. Nih ya. Oke. Oke, dapatnya 5 terus sih. Berarti dapat 1 2 3 4 5 6. Berarti dapat 30 ya. Dapat 30 Fate sama 30 affection setiap hari. Lalu untuk di bagian weekly di sini nggak ada ya, karena hanya dituliskan di daily mission. Oke, jadi seperti itu penjelasan untuk di event Heart to Heart. Lanjut lagi ke event yang kedua, yaitu event karakter baru, Jogo. Wah, gigi. Keren ya desainnya ya. Ini Jogo pas dia itu mau jurus terakhir. Lagi-lagi tipe karakternya adalah limited. Asli nggak ngerti lagi aku, kenapa dari 6 karakter yang rilis secara beruntun itu limited semua ya. Parah kali developernya. Emang nggak bisa ya rilis karakter SP biasa gitu ya? Tipenya dead. Terus di sini dia itu mage. Again and again ya, limited. Oke, nggak apa-apa, kita gacha di akunku yang ini ya. Nanti di tim dead kita gacha. Why gitu loh, limited. Kemudian untuk di album berarti elemen dead banyak banget ya. Nih. Terus untuk yang elemen live itu belum ada penambahan sama sekali. Jadi terakhir itu cuman Yuki Tsukumo. Sedangkan untuk di tim dead itu udah ada 2 ya, Toji sama Jogo. Wah, bentuknya ini persis seperti apa yang aku prediksi dulu ya. Bentukannya Jogo sebelum awakening itu ada di iklan dulu, tapi ternyata baru dirilis sekarang. Kemudian untuk eventnya itu ada login seperti biasa. Kemudian di sini ada daily battle pass, ada rebate top up, kemudian ada karmic power, nih ya, awakeningnya. Oke, ada sih dubbingnya. Kemudian di sini ada penukaran causality power, lalu ada psych in yang berjalan selama 5 hari. Lalu ada Star Protocol, ini event dimana kita itu ketika mengupgrade Gojo. Jogo ya, sorry banget. Jadi kalau misalnya kita upgrading Jogo, nanti bakal ada reward tambahannya. Bagus sekali sih. Kemudian yang terakhir yaitu Trial Battle, kita bakal coba ya. Bentukannya Jogo. Wakateita. Oke. Oke.
Jogo ini tipenya mage ya. Kita coba nih ya. Alright. Kita coba karakternya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti musuhnya jadi gampang dikalahin. Kita belum review. Oke, ini ya. Tapi entah kenapa di trial ini kok Jogonya di depan ya. Aneh banget. CP-nya kecil lagi, buset. Oke, ini kalau gitu kita pakai SSR aja ya. Oke, coba ya. Oh ya, Shikigami-nya kok lepas lagi ya? Oh gitu, dia tembakan bolanya jadi banyak. Oh, dia bisa ngirim itu. Woi. Oke. Wih, bisa hidup lagi. Lempar meteor. Gitu dia jurusnya ya. Hidup lagi. Ini tinggal kepalanya. Oh, tapi dia gampang di cancel ya. Alright. Oke, itu cukup keren sih. Langsung saja ya. Mungkin teman-teman pada penasaran. Itu apa sih? Ada serangga yang dibikin sama Jogo. Terus ada meteor. Habis itu ultimate-nya membakar satu map. Kita lihat nih kemampuannya nih ya. Langsung saja kita akan membahas ultimate-nya ya. Namanya adalah Coffin Ceiling Iron Mountain. Nah, ini adalah jurus yang kita lihat tadi. Itu dia seperti lahar yang turun dari gunung. Nah, kemudian di sini itu dia akan memberikan damage kepada semua musuh. Dan ada efek yaitu menerbangkan musuh. Nah, makanya tadi pas ultimate itu ada kayak gunung meletus di bawah kakinya musuh. Kemudian damage-nya itu 700%. Dan di sini itu bisa mengeksekusi musuh yang HP-nya di bawah 15%. Kemudian ada chance untuk memberikan efek Karmic Fire. Dimana efek Karmic Fire itu adalah efek DOT berdasarkan attack-nya Jogo 50%. Dan ini bisa bertahan sampai battle-nya berakhir dan bisa di stacking 40 kali. Kemudian di sini itu Jogo ketika menggunakan ultimate dia itu bakal invisible. Oke. Kemudian di sini untuk efek tambahannya di Karmic Fire adalah meningkatkan damage yang akan diterima dari musuh. Kemudian damage yang akan diterima juga dari Jogo akan meningkat per stacking. Jadi musuh yang punya Karmic Fire ini bakal semakin tinggi damage-nya yang diterima oleh mereka. Jadi intinya Jogo ini melemahkan musuh. Increase damage taken. Kemudian yang kedua yaitu jurus serangga. Nih ya, yang tadi kita lihat tiba-tiba ada serangga di sekitarnya Jogo. Nah, itu adalah jurus yang kedua. Nih ya. Dimana efeknya itu dia melempar serangga 5 biji, kemudian dia bakal meledak. Dan di sini itu ada chance untuk memberikan Karmic Fire lagi. Jadi benar-benar Jogo ini bakal sangat bagus untuk melemahkan musuh. GG sih. Kemudian untuk skill yang ketiga yaitu Meteor. Nah, ini kan tadi kita sempat lihat ya, Jogo tiba-tiba dia terbang, terus dia bikin meteor dari tangannya. Nah, jadi di sini itu Jogo memang akan loncat ke atas, kemudian akan mengumpulkan magma menjadi meteor. Lalu di sini itu akan langsung dilemparkan ke random enemy, dimana efeknya ini itu akan meledak dan akan mendorong musuh. Lalu damage-nya itu ada chance untuk memberikan Karmic Fire lagi, tapi chance-nya 25%.
Lanjut lagi ke pasifnya Jogo. Nah, untuk pasifnya ini namanya Eternal Flame Body, dimana dia itu ada regeneration. Nah, ini adalah efek dimana Jogo itu dia tadi kan sempat mati, kemudian tinggal kepalanya doang, tiba-tiba hidup. Nah, itu adalah regeneration. Tapi di sini itu dia heal-nya itu mengkonsumsi 20% dari max HP. Jadi kayak dia itu motong HP-nya sendiri untuk hidup kembali. Lalu ada heal-nya juga untuk per detik, yaitu 8%. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu efek awakening-nya. Dimana di sini untuk awakening-nya itu kalau aku baca, dia itu hanya meningkatkan proyektil dan damage yang akan dia berikan. Contohnya, basic attack-nya menjadi 2 serangan yang harusnya 1. Kemudian di sini serangga itu bertambah 3 hewannya. Lalu untuk meteor itu menjadi 2 yang akan dilempar. Kemudian sisanya itu adalah peningkatan damage dan chance untuk karmic fire. Jadi Jogo ini kalau udah awakening dia makin banyak serangannya. Intinya seperti itu. Mungkin kita coba lagi ya di bagian Fire Arena. Kita lawan musuh yang di belakang ya. Yang CP-nya kecil nih. Kita buat review doang. Nah, lihat kan, basic attack-nya 2. Tuh, serangganya jadi banyak. Kan, mantap kan? Tuh. Nah, ini mati. Tinggal kepalanya hidup lagi 20%. Ulti. Boom. Gitu. Oke. Nah, jadi efek dari regeneration itu hanya berlaku 1 kali per battle. Oke. Lalu untuk damage yang dia berikan sih di sini nampaknya nggak begitu brutal ya. Coba kita mungkin formasinya dibenerin. Kita pakai SSR aja ya sama gabung. Bawa healer. Bawa healer. Oke. Coba lagi ya. Aduh, salah klik. Oke, nggak apa-apa. Ini lawan minion. Oke. Dan serangganya itu dia nggak cuma nyerang satu musuh ya. Serangganya itu bisa area damage karena dia itu meledak. Cuman sayangnya meteornya cuma 2 ya. Aduh, bisa di cancel dengan mudah, buset. Hidup lagi, langsung ulti. Woi. Aduh, gampang kali ya dikalahin ya tanker kita. Ulti. Oke. Mantap sih. Jogo itu pas lagi ulti dia langsung invisible. Jadi tadi kan sempat kita lihat itu musuhnya diem doang. Nah, itu efek dari ketika dia musuhnya itu bingung mau nyerang yang mana. Oke, kita bawa Sukuna lah. Nah, lawan Ilham. Ini metanya Jogo lumayan loh. Cuman sayangnya ya, skillnya itu bisa di cancel dengan mudah. Jadi dia kena dorongan dikit, skill yang dia gunakan untuk yang serangga itu langsung bisa kena cancel. Waduh. Nah, apalagi tarikan-tarikan begini nih. Buset, rame kali apinya ya. Wah, GG. Iya, dia gampang di cancel. Oke, hidup lagi. Langsung ulti.
GG, keren banget. Asli ini update yang paling keren sih. Kalau boleh jujur ya, update yang paling keren dari beberapa limited yang muncul. Nah, ini kan kemarin Yuki, Toji. Nah, sekarang Jogo. Nah, yang bagus kalau menurutku ya dari ultimate-nya, yang paling mewah itu Jogo. Kalau Toji kan cuman kayak slash gitu doang kan. Set gitu. Terus Yuki cuman kayak black hole biasa aja gitu ya. Tapi kalau Jogo mewah banget ya. Api-apinya di mana-mana, meledak-ledak sana sini, itu benar-benar effort sih ultimate-nya. Pas dibuat animasinya ya, itu bagus banget sih. GG. Oke, mungkin nanti bakal ada karakter baru lagi dari elemen yang putih ya. Jadi kita tunggu aja. So, untuk videonya begitu dulu. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like dan jangan lupa juga untuk di subscribe channelnya ya. Sampai jumpa lagi di next video lagi. Bye-bye.